Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih Allah yang begitu besar dalam kehidupan kami. Tak terukur betapa besar dan betapa dalamnya kasih Allah kepada setiap kami. Sampai hari ini kami bisa datang beribadah hari ini, semua karena kasih Tuhan. Dan hari ini kami mau datang di hadapan-Mu ya Allah. Kami ingin bersama-sama mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Firman-Mu menegur, menghibur, menguatkan kami. Dan Allah Roh Kudus yang menolong kami mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan. Engkau juga memampukan hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini ya Tuhan, agar bisa Engkau pakai untuk menjadi alat untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap umat-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur hari ini kita bersama-sama bisa beribadah saudara-saudara. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik tentang karakter seorang murid sama seperti dia yang penuh kasih. Ini merupakan lanjutan dari topik-topik kita di dalam tahun ini, yaitu tentang karakter seorang murid. Dan hari ini kita bersama belajar tentang sama seperti dia yang penuh kasih. Bulan lalu kita belajar tentang karakter Allah sama seperti dia yang kudus. Dan hari ini kita akan bicara tentang Allah yang penuh kasih. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saudara bisa membaca di layar yang ada di depan kita, ataupun saudara bisa membuka di Alkitab masing-masing saudara-saudara. Tapi di ayat 8 nanti saudara, saya mau kita baca bersama-sama dan secara pelan-pelan ya. Jadi saya baca ayat yang lain, tapi di ayat 8 kita nanti baca bersama dan baca pelan-pelan ya. Mari kita membuka Alkitab kita 1 Yohanes 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakan ayat yang lain, kita bersama-sama di ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Nah saudara-saudara, ada 3 tipe orang kalau kerja saudara-saudara. Ada orang-orang yang penuh inisiatif, nggak perlu disuruh-suruh, kerjain yang bisa dikerjain. Prinsip hidupnya, kalau bisa sekarang, ngapain mesti nanti. Dan kalau ketemu dengan orang-orang ini, kita sangat senang sekali saudara-saudara. Apalagi kalau dia menjadi karyawan kita, kerja di tempat kita, menjadi rekan kita. Wow, senang sekali. Karena semangatnya ingin melakukan yang terbaik, apa yang bisa dia kerjakan, dia kerjakan. Tetapi tipe yang kedua saudara-saudara, ada orang yang kurang inisiatif. Mesti disuruh-suruh baru kerjain. Prinsip hidupnya, kalau bisa nanti ngapain dikerjain sekarang. Saudara-saudara, orang-orang seperti kita mesti lebih berusaha lagi untuk nyuruh dia, ayo kerjain, ayo lakukan dan sebagainya saudara-saudara. Tapi tipe yang ketiga juga ada orang yang gak ada inisiatif. Prinsip hidupnya, kalau orang lain bisa kerjain, kenapa mesti gue yang kerjain? Saudara-saudara, rasanya kita akan bertemu dengan tipe-tipe orang seperti ini.
Tetapi untuk tipe yang paling terakhir, kita akan bergumul sekali dan mungkin saja kita akan sering mendengar kalimat-kalimat seperti ini, saudara. Kamu gak ada inisiatifnya sama sekali. Kadangkala istri akan bicara itu kepada suaminya. Kamu gak ada inisiatifnya sama sekali. Bantuin dong, saya lagi capek begitu. Atau suami juga akan berkata, kamu gak ada inisiatifnya sama sekali. Kamu ngerti dong, saya juga capek kerja dari kantor. Kamu bikinin minum gitu. Atau orang tua bicara ke anaknya, kamu ini loh udah gede, udah umurnya segini gak ada inisiatif. Bersihin kamarmu, rapikan meja belajarmu. Gak ada inisiatifnya sama sekali. Atau di tempat kerja, bos akan berkata, kalian ini gak ada inisiatif sama sekali. Kita harus lebih kerja keras lagi. Jangan nunggu-nunggu baru dikerjain. Saudara, rasanya mendengar kamu gak ada inisiatifnya sama sekali adalah satu tanda inisiatif itu amat penting sekali. Saudara, kenapa kadang-kadang di rumah ada pria-pria suka marah-marah? Katanya saudara, gara-gara perutnya kosong, saudara. Jadi istri harus berinisiatif bikin masakan yang enak atau beliin makanan yang enak. Kasih suamimu lalu temanin dia makan. Nah, dia tenang. Tapi katanya juga saudara-saudara, kenapa ada di rumah wanita-wanita yang suka marah-marah? Waktu diteliti saudara, alasannya bukan karena perutnya kosong saudara, tapi karena dompetnya kosong. Jadi suami-suami mesti berinisiatif mengisi kekosongan-kekosongan yang ada itu. Jadi dia lebih tenang katanya begitu. Saudara, inisiatif itu amat berharga. Di tempat kerja inisiatif amat penting. Tapi inisiatif itu bisa ditumbuhkan. Mulai dari anak-anak saudara. Itu sebenarnya bisa dilatih. Kalau keluarga, itu keluarga yang berinisiatif. Ya, dia akan contoh anak-anak melihat inisiatif orang tuanya dan itu akan menolong dia untuk menjadi anak yang inisiatif. Selain faktor di dalam dirinya, faktor lingkungan juga sangat berpengaruh untuk membuat orang semakin berinisiatif. Nah saudara, di dalam bacaan kita hari ini saudara, kita melihat betapa pentingnya inisiatif. Tuhan kita adalah Tuhan yang inisiatif. Berinisiatif menyelamatkan kita. Allah berinisiatif mengutus anaknya untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sekarang bayangkan Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi kalau Tuhan gak ada inisiatif sama sekali buat nyelamatin kita. Atau Tuhan nungguin deh, saya tunggu aja kapan manusia datang cari saya baru melakukan yang baik, mengasihi mereka. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa mencari Allah, karena ketika kita jatuh dalam dosa, yang kita cari, yang kita lakukan, inisiatif kita adalah melakukan dosa. Oleh karena itu saudara, kita bersyukur saudara bahwa inisiatif Allah murni dari dalam diri Allah. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh faktor di luar dirinya. Allah berinisiatif menyelamatkan kita bukan karena kita layak untuk diselamatkan, tetapi semua karena inisiatif itu dari diri Allah sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, inisiatif Allah untuk menyelamatkan kita karena karakter kasih melekat dalam diri Allah. Allah adalah kasih. Di ayat 10 dikatakan seperti ini. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai penamaian bagi dosa-dosa kita. Penekanannya bukan kita yang mengasihi Allah. Maka di ayat-ayat lain kita tahu ada bagian firman Tuhan, bukan kita yang memilih Allah, tetapi Allah yang memilih kita. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Penekanannya satu saudara, bahwa bukan karena saya. Faktor Allah mencari mengasihi saya murni benar-benar dari diri Allah sendiri, tidak dipengaruhi oleh diri saya. Sehingga kasih itu melekat dalam diri Allah dan tidak bisa lepas dari Allah. Mari saudara-saudara, contohnya begini ya saudara ya. Ketika nanti saya sebut beberapa benda ini, sifat apa yang saudara ingat? Satu kata saja ya. Saya sebut garam, asin. Gula, api, es,
Nah, saudara, kenapa kita langsung asosiasikan benda itu dengan sifat itu? Ya garamnya asin, gula yang manis, api ya panas, es ya dingin begitu. Karena itulah sesuatu yang melekat dalam benda-benda itu, saudara-saudara. Es itu dingin, kalau tidak dingin bukan es. Ada sih es yang panas, saudara-saudara. Kemarin saya baru minum es TMJ, saudara-saudara ya. Itu agak panas, ya, agak garing ya saudara ya, jokes bapak-bapak katanya ini ya. Oke, saudara-saudara, intinya adalah saudara-saudara, itu sesuatu yang melekat dalam diri Allah, sehingga Allah itu kasih, berarti kasih itu melekat dalam diri Allah. Kasih itu tidak bisa diceraikan dari diri Allah. Allah adalah kasih dan tidak peduli faktor di luar dirinya. Allah di dalam ketritunggalan itu, saudara, kasih dan saling mengasihi. Sehingga ini menarik sekali, saudara. Karakteristik yang pasti ada di dalam diri seorang murid Kristus yang mengenal Allah tadi itu kasih. Di ayat 7-8 dikatakan begini, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita sering dengar kalimat ini, kamu ini mirip banget sama bapakmu. Kamu ini mirip banget sama mamamu. Ini anak fotokopian banget papanya. Sebenarnya artinya apa itu, saudara-saudara? Cuman satu, ini anak ini ada karakter yang dia warisi dari orang tuanya. Kalau orang tuanya secara fisik ada bentukan tertentu yang dia wariskan kepada anaknya. Kalau ada cara kerja, sifat-sifat itu ada di anaknya. Jadi itu jelas, ini udah jelas ini anaknya bapak ini, ibu ini nih. Karena mirip sekali. Dan kita, saudara, kita adalah anak-anak Allah, kita mengenal Allah, maka seharusnya kasih itu pasti ada dalam diri kita. Karena karakteristik seorang murid Kristus, orang yang mengenal Allah adalah kasih. Di ayat 8 dikatakan, kalau enggak mengasihi berarti ia tidak mengenal Allah. Berarti ia tidak lahir dari Allah. Saudara-saudara, sampai di sini secara pemahaman mungkin kita setuju dan menerima hal ini. Tetapi mungkin di dalam pikiran kita akan berdialog dan berkata, oke, kalau orangnya baik sih oke ya. Enggak nyebelin, enggak nyakitin. Aman buat mengasihi orang seperti itu. Tapi kalau orangnya nyebelin, ngecewain, nyakitin, fitnah, nipu saya, terus disuruh saya mengasihi. Sorry ye. Gimana bisa saya mengasihi orang seperti itu? Kalau ada suara seperti itu di hati saudara, bersyukurlah. Karena disitulah titik Tuhan sedang memproses dan membentuk kita. Karena memang gak gampang mengasihi. Mengasihi seperti yang Tuhan mau itu tampak sulit sekali, saudara-saudara. Maka karena Tuhan itu tahu kasih itu sulit. Tuhan itu bukan Tuhan yang terlalu teoritis. Kalau kita membaca Alkitab, saudara, di dalam Alkitab kita tidak akan mendapatkan definisi-definisi yang banyak tentang kasih. Kasih adalah sebuah perasaan yang muncul dari dalam diri, keluar di dalam bentuk wujud A, B, C, D. Enggak. Kalau ditanya apa itu kasih? Yohanes 3:16 langsung dikasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengerahkan anak yang tunggal. Langsung dikasih, kasih itu Allah kasih anaknya kepada kita. Di dalam bagian ini, apa definisi kasih? Dia tidak jelaskan apa itu kasih dari segi ini teori-teorinya. Tapi kasih Allah itu adalah Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Konkret, ada wujudnya, itu kasih. Enggak gampang memang, tapi langsung Tuhan kasih demonstrasi apa itu cinta yang sebenarnya. Saudara, ini sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh John Stott, saudara. Dia mengatakan seperti ini, if we are looking for a definition of love, we should look not in a dictionary but at Calvary. Saudara-saudara, kalau diterjemahkan jadi rima katanya jadi kurang enak, saudara. Tapi dia cuma pengen bilang seperti ini, kalau mau tahu definisi tentang cinta yang sebenarnya, itu gak ada di kamus, tapi di Calvary. Di Golgota, kamu tahu itu cinta.
salib. Kalau kita ingin tahu apa itu cinta, bukan begini saudara. Tapi cinta ini. Kalau mau tahu definisi cinta, salib itu demonstrasi paling agung untuk mengatakan itulah cinta. Ketika kita lihat salib ini saudara-saudara, apa yang kita akan pikirkan saudara? Ketika saudara lihat salib, ketika kita memandang salib Kristus, kita akan diingatkan dua hal. Betapa seriusnya dosa sampai Allah harus turun ke dalam dunia. Serius sekali dosa itu. Berlebihan, ngapain sih Allah harus mengutus anaknya yang tunggal yang paling dikasihi untuk orang-orang seperti kita. Tapi seriusnya dosa. Makanya Allah sampai turun ke dalam dunia. Tapi di saat yang sama, salib juga mengingatkan kita saudara, betapa seriusnya Tuhan mencintai kita. Aku orang berdosa tapi Allah mau mencari aku yang seperti ini. Aku orang yang suka ngeluh, malesnya minta ampun untuk cari dia, tapi Tuhan mau cari aku. Aku orang yang gak tahu berterima kasih sama Tuhan, aku dicari sama Tuhan. Aku yang hidupnya dalam dosa, menyimpan benci, amarah, dendam di hatiku, tapi Allah mau mencari orang seperti aku. Itu cinta dari Tuhan. Allah mencari kita saudara. Sekarang saudara memang tidak mudah mengasihi orang yang menyakiti, melukai, mengecewakan kita. Tuhan tahu itu gak gampang. Makanya Tuhan gak mau kasih definisi terlalu banyak. Dia cuma kasih contoh. Saya melakukannya untukmu anakku. Engkau mengecewakan, engkau menyakiti, engkau jatuh bangun di dalam dosa. Tapi aku mau mencari engkau, aku mau mati buatmu. Dan dia mencontohkannya buat kita. Saudara, kasih Allah ini mendorong kita dalam dua hal ini saudara. Kasih Allah akan mendorong kita dalam dua hal. Dan ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Yang pertama saudara, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih Allah mendorong kita berinisiatif untuk membawa kebaikan bagi hidup orang lain. Di ayat 9 dikatakan Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya saudara. Jadi waktu Tuhan datang ke dalam dunia, fokusnya supaya kita, manusia yang berdosa, manusia yang kurang ini, hidup. Jadi tujuannya membawa kebaikan bagi kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, satu kali saya pernah pelayanan di satu gereja saudara. Lalu sebelum masuk ke dalam ruang ibadahnya, saya ke toilet terlebih dahulu. Dan saya kaget saudara melihat ada satu tempelan kertas yang ditempelkan oleh pihak gereja di toilet itu saudara. Ditulis gede-gede, jangan lupa disiram. Lalu dilanjutkan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan jangan buang sampah di tempat ini. Dilanjutkan lagi, seperti tisu, pembalut, sampah makanan, botol-botol, dan sampah-sampah lainnya. Sudah apa yang ada di pikiran saya? Kalau sampai gereja, sampai udah tempel itu, berarti ini bukan satu kali dilakukan. Ini berarti sudah sering dilakukan, kemudian dibuat kebijakan. Daripada nanti tiba-tiba itu jadi benar-benar jadi tempat pembuangan sampah, sampai barang rongsokan dibuang, kulkas rusak dibuang di situ begitu. Nah jangan sampai terjadi saudara. Sebenarnya kenapa ini terjadi? Karena tidak ada inisiatif dari orang-orang itu saudara-saudara. Dan saya berharap itu tidak ada di tempat kita Bapak Ibu saudara-saudari. Semasih belum ada tempelan itu berarti masih aman ya. Tapi saya pernah mendengar saudara, satu gereja saya ibadah lalu pengumuman secara verbal. Ada larangan benar-benar. Jemaah-jemaah dilarang mondar-mandir pas ibadah, ke toilet pas ibadah, kecuali ada urgensi. Selesaikan semuanya sebelum ibadah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa khusyuk ibadah. Ada satu lagi. Dilarang makan permen yang bikin orang lain terganggu. Jadi boleh makan permen katanya. Tapi jangan permen yang kalau kita buka gitu saudara-saudara. Saya pikir
Sedetil itu mereka ingatkan jemaat, saudara-saudara. Tapi saya pikir benar juga ya. Saya bukan gak boleh sih, ada orang-orang yang ngantukan, saudara. Boleh gak? Ya boleh, tapi carilah permen yang gak mengganggu. Karena ada permen-permen yang tidak mengganggu orang lain begitu, saudara-saudara ya. Dan itu yang dilakukan. Saudara-saudara, saya rasa sebenarnya itu adalah ingin melatih inisiatif jemaat, saudara-saudara. Nah kalau di sini saudara, saran saya cuma satu ya. Mari jemaat ya, ada satu inisiatif yang mesti kita latih dan ini gratis. Inisiatiflah untuk senyum ketika datang ke gereja. Sungguhan saudara-saudara. Senyum bener deh. Datang ke gereja itu jangan mukanya itu cemberut gitu. Itu gak membawa kebaikan bagi yang lain. Tapi coba datang, inisiatif senyum kepada yang lain. Ramah kepada yang lain. Sapa jemaat kita saudara-saudara. Jadi jangan cuma duduk. Udah yang penting saya ibadah habis itu pulang. Sapa beneran. Karena senyuman, keramahan, menyapa orang itu membawa kebaikan bagi orang lain. Coba deh. Senyum kiri kanan, coba lihat Bapak Ibu. Itu membawa sukacita tersendiri kan saudara ya. Seriusan kan? Tapi saudara jangan juga senyum-senyum sendiri saudara ya. Tiba-tiba senyum-senyum sendiri ya. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, inisiatif mulai dari hal-hal yang kecil yang kita bawa untuk berdampak baik bagi orang lain. Saudara-saudara, inisiatif ya yang dunia ajarkan seperti ini. Aku ini mengasihi orang lain supaya aku dikasihi. Nah itu tuh yang orang lain ajarkan saudara. Jadi aku merasa tidak dikasihi karena memang ada yang salah dengan hatinya. Hatinya itu berpusat kepada dirinya sendiri dan tidak dipenuhi oleh kasih Kristus. Beda dengan yang Alkitab ajarkan saudara-saudara. Ini berinisiatif untuk mengasihi orang lain karena aku ini sudah dikasihi oleh Allah. Sudah mengalami kasih sehingga aku ingin mengasihi yang lain tanpa peduli orang lain mengasihi saya. Jadi kasih itu kemudian buah dari kita sudah mengalami Kristus, mengalami Allah itu. Maka dikatakan tadi saudara, orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Berarti kalau orang itu makin kenal Allah, kenal Kristus, cinta sama Yesus, jelas dia akan tidak pernah hanya memikirkan dirinya sendiri. Ia akan mengasihi orang lain. Saudara-saudara, Yesus mati tadi tujuannya untuk kebaikan manusia. Supaya kita hidup olehnya. Oleh karena itu saudara, kalau kita mengenal Allah di dalam Yesus, karakter Yesus itu ada dalam kita. Maka cara berpikir kita bukan lagi aku harus dikasihi orang lain. Tetapi bagaimana aku bisa mengasihi orang lain. Bagaimana aku bisa mengasihi istriku, suamiku, anak-anakku, temanku, sahabatku. Bukan soal aku lagi. Bagaimana aku bisa memakai semua talenta, hal-hal baik yang aku dapatkan dari Yesus, dari Allah itu untuk kebaikan orang lain. Kalau aku dikasih uang, bagaimana uang ini aku bisa berikan kepada orang yang membutuhkan, bermanfaat bagi orang lain. Saudara-saudara, itu yang ada dalam pikiran kita. Gimana supaya kita masih hidup ini, aku mau hidupku bermanfaat buat orang lain. Aku mau melayani Tuhan. Jadi hidup kita bukan lagi tentang diri kita sendiri. Dan itu dimulai dari inisiatif-inisiatif yang kecil saudara. Bapak Ibu saudara, ingat gak satu kisah yang besar dalam Alkitab tentang mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu dimulai dari kisah orang-orang inisiatif saudara. Murid-murid lain pesimis, tapi ada Andreas cari siapa yang punya makanan. Ketemu. Ada anak punya 5 roti 2 ikan. Tapi lebih lanjut lagi, bayangkan kalau anak itu tidak punya inisiatif juga untuk kasih makan itu. Andreas ambil begitu, minta, Tuhan Yesus minta, enggak mau, ini buat saya nanti, minta enggak mau. Tapi enggak saudara, kisahnya kan dia kasih ya, sampai itu diberkati sama Tuhan. Dan itu menjadi kisah yang indah, kisah yang agung, kisah yang besar sekali. Tapi di balik kisah itu ada anak-anak yang berinisiatif untuk mempersembahkan apa yang dia punya. Ada Andreas yang di tengah-tengah orang lain pesimis itu bisa dilakukan, dia cari. Dan inisiatif-inisiatif kecil yang membawa kebaikan itu diberkati
oleh Tuhan. Nah saudara, banyak hal dalam dunia ini. Orang-orang sukses, orang-orang yang punya usaha dan sebagainya. Dimulai dari inisiatif kecil, bagaimana ya supaya saya bisa membawa kebaikan bagi orang lain. Lalu itu menjadi diberkati oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang berdampak, memperkerjakan banyak orang, dan itu mengubah banyak hal. Nah saudara-saudara, mungkin kita akan berkata, apa yang bisa saya lakukan untuk dunia ini? Nah saya pikir saudara, apa yang Mother Teresa ngomong ini penting sekali. If you want to change the world, go home and love your family. Inisiatif itu kalau pengen ubah dunia ini, pertama-tama balik ke rumah dan lakukan mulai itu di rumahmu. Cintai keluargamu. Sehingga saudara-saudara, inisiatif untuk membawa kebaikan bagi orang lain hari ini, bawa di rumah kita masing-masing. Nyatakan kasih itu di rumah kita. Saudara, kalau selama ini saudara, ada orang-orang yang suka dikomplain sama istrinya. Kamu gak peduli banget sih dengan kebersihan rumah dan sebagainya. Peduli dikit dong. Nah, hari ini saudara, balik ke rumah. Mulailah inisiatif untuk melakukan hal-hal kecil. Untuk peduli pada hal-hal sepele itu. Itu akan mengubah banyak hal. Memperkaya cinta dalam keluarga. Kalau saudara-saudara, kita disuruh-suruh, wah mesti ganti galon. Ya gantilah galon begitu kalau kosong galonnya. Ganti tisu kalau tisunya habis. Taruh handuk di tempatnya. Buang pakaian kotor ya. Letakkan pakaian kotor di tempatnya. Dan sebagainya saudara. Itu hal inisiatif kecil sebenarnya yang wujud kita ini kenal Tuhan. Kita membawa kebaikan bagi orang lain. Buat anak-anak ya saudara, kalau mama sering ngomel-ngomel teriak, bersihin tempat tidurmu, rapikan meja belajarmu. Nah pulang ke rumah saudara, lakukan itu. Terus kalau udah selesai panggil mama, mama, lihat mejaku sudah bersih. Lihat tempat tidurku sudah bersih. Mama tidak perlu lagi suruh-suruh. Aku sudah mengenal Tuhan dan aku ingin menyatakan kasih itu. Saudara-saudara, ayah-ayah, berinisiatiflah mengajak anak-anakmu berdoa. Ya, itu sesuatu yang penting. Ibu-ibu, inisiatiflah berdoa buat keluargamu. Lakukan itu terus-menerus. Inisiatif kecil itu akan membawa hal-hal yang besar dalam keluarga kita. Orang tua tanya kabar anak. Anak jangan lupa tanya kabar orang tuamu. Kalau orang tua itu saudara ya, pasti selalu pikirin anaknya. Nanya kabar anaknya. Tapi belum tentu anak itu mikirin orang tuanya saudara-saudara. Nah, itu sebenarnya wujud kita adalah orang yang sudah mengenal Allah, mengasihi Allah. Maka kita menyatakannya pertama-tama di dalam keluarga kita. Jadi biarkan keluarga kita merasakan, mengalami apa itu cinta dari Tuhan. Saudara, yang pertama tadi, kasih Allah mendorong kita berinisiatif untuk membawa kebaikan bagi hidup orang lain. Yang kedua, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kasih Allah mendorong kita berinisiatif untuk memulihkan relasi dengan orang lain. Di ayat 10 dikatakan Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Allah mengutus anaknya supaya saya yang bermusuhan dengan Allah ini bisa berdamai kembali dengan Allah. Dan ini keren banget saudara-saudara. Manusia yang salah, Allah yang cari manusia untuk memulihkan relasi dengan manusia. Seharusnya gimana? Yang salah yang minta maaf kan? Yang salah yang cari supaya pulih relasinya. Tapi Tuhan tahu kita tidak mampu melakukan itu karena kita sudah jatuh dalam dosa. Dan Dia yang melakukannya untuk kita. Dia yang berinisiatif untuk memulihkan relasinya dengan kita saudara. Sehingga ini penting sekali, karakteristik orang Kristen yang udah kenal Tuhan yang penuh kasih itu adalah inisiatif untuk memulihkan relasi dengan yang lain. Ketika suami dan istri bertengkar, jangan nunggu-nunggu berbulan-bulan saudara baru kemudian ngobrol. Masing-masing harus berinisiatif untuk memulihkan relasi.
minta maaflah. Kalau memang perlu, gak harus salah baru minta maaf, saudara-saudara. Dan lakukan itu kan sebuah bukti bahwa kita sudah kenal Tuhan dan keluarga akan melihat betapa kita sudah mempraktekkan firman ini. Ketika kita berkonflik dengan saudara, teman, sahabat kita, saudara-saudara, sebagai orang yang sudah alami kasih Tuhan, berinisiatiflah untuk memulihkan relasi dengan orang itu. Kalau mungkin susah, saudara, inisiatiflah untuk berdoa, berkat buat orang itu. Memang gak gampang, saudara. Tetapi ketika kita bisa berdoa memberkati orang yang menyakiti kita, itu kita sudah memulai langkah yang baik untuk mau memulihkan relasi kita. Saudara-saudara, relasi yang paling sering berkonflik di dalam dunia ini adalah relasi saudara serahim, sekandung. Entah kenapa, saudara. Itu juga terjadi di dalam keluarga besar kami, saudara. Kadang saya bingung ya. Dulu waktu masih kecil suka main-main begitu ya. Tapi kalau udah gede, udah besar, udah berkeluarga, rasanya masing-masing saudara-saudara, masing-masing akan hidup untuk dirinya sendiri dan jarang sekali saudara orang baikan, saudara. Sampai pun sudah kakek nenek masih aja ada musuhan antara saudara serahim. Dan itu luar biasa akan mengingatkan kita, kalau saya ada dalam tengah-tengah keluarga itu, seharusnya saya sebagai pendamai di rumah itu. Saudara-saudara, memang ini tidak mudah, tidak gampang Bapak Ibu mengasihi dan mengampuni sesuatu yang tidak dilakukan. Tapi kalau mungkin ada hari ini yang bergumul dengan relasi dengan saudaranya, saya pikir di momen hari raya Imlek ini, saudara, kunjungi saudaramu, chat dia, telepon dia. Mari kita memulihkan relasi dengan saudara-saudara kita yang mungkin hari ini sedang tidak baik-baik saja. Mari kita mewartakan kepada keluarga kita bahwa kita sudah kenal Kristus. Biarlah orang-orang yang sudah mengenal Kristus itu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, kepahitan di dalam dirinya. Tapi dia melepaskan kasih dan pengampunan. Saudara, saya akan menutup dengan satu kisah ini, saudara. Namanya Jennifer Thompson dan Ronald Cotton. Saudara, Jennifer ini seorang pemudi yang masih muda, di usia 20 tahun, saudara-saudara. Dia mendapatkan kekerasan dari seorang pria. Dia diperkosa di bawah tekanan senjata tajam. Dan itu melukai dia, menghancurkan masa depannya, dan membawa kepahitan di dalam hatinya. Saudara-saudara, lalu kemudian kasus itu diusut. Dan kemudian ada beberapa potret wajah orang yang disinyalir menjadi pelakunya. Dan kemudian Jennifer ini yakin Ronald Cotton adalah orang yang melakukannya. Dia bilang, kamu yakin? Ya, saya yakin, saya ingat betul dia pelakunya. Dan kemudian saudara, akhirnya Ronald Cotton ini dihukum seumur hidup di dalam penjara. Dan itu membuat Jennifer ini senang, bahagia, akhirnya orang yang saya benci ini dihukum, di penjara. Dia tidak akan mendapatkan cinta, dia akan tidak mendapatkan kebahagiaan. Tetapi saudara-saudara, setelah 11 tahun berlalu, Ronald Cotton ini merasa bukan dia pelakunya. Akhirnya saudara-saudara 11 tahun di dalam penjara. Kemudian dilakukan tes DNA, saudara, kepada anak Jennifer itu. Dan diketahui dari hasil tes DNA itu bukan Ronald Cotton yang menjadi pelakunya. Tetapi ada seorang pria yang juga sedang dalam penjara karena kasus lain. Wah, saudara-saudara, itu membuat Jennifer menjadi merasa bersalah. Dia mengatakan, saya sudah menghancurkan masa depan Ronald Cotton ini. Saya sudah membawa neraka di dalam hidupnya. 11 tahun dia di dalam penjara padahal dia tidak melakukan hal itu. Saudara-saudara, butuh 2 tahun kemudian untuk Jennifer untuk bertemu dengan Ronald Cotton ini. Lalu kemudian dia dipertemukan oleh seorang pendeta di sebuah gereja, saudara-saudara. Dan kemudian tidak berani, susah untuk ngomong apa, tapi dengan gemetar dia berkata kepada Ronald Cotton, maukah
kamu memaafkan saya. Saudara-saudara, Ronald selama 11 tahun di penjara, ia banyak belajar Alkitab, diajarkan tentang kasih Allah. Dan kalimatnya, saudara-saudara, kepada orang yang telah memberikan kesaksian palsu itu, dia berkata, saya memaafkan Anda. Saya tidak marah kepada Anda. Saya tidak ingin Anda menghabiskan sisa hidup Anda dan merasa was-was sambil berpikir, saya akan membalas Anda atau mencelakakan keluarga Anda. Jika Anda cermati, Anda tahu saya tidak akan begitu. Yang saya inginkan adalah agar kita semua melanjutkan dan memiliki hidup yang bahagia. Bahkan setelah ini, saudara-saudara, Ronald Cotton di dalam buku yang mereka tulis, Speaking Cotton itu, saudara, Ronald ini berinisiatif untuk datang kepada pria yang sebenarnya pelaku pemerkosaan itu dan ingin bertemu untuk mengampuni pria itu. Tetapi tidak sempat ketemu karena pria itu kena kanker dan akhirnya meninggal. Tetapi saudara-saudara, kisah ini menarik sekali. Jennifer ini orang yang terluka. Tidak mudah bagi seorang wanita ketika mendapatkan perlakuan itu. Tetapi ketika dia juga menyalahkan Ronald Cotton, tidak mudah bagi Ronald Cotton ini, saudara-saudara, menghadapi situasi ini. Tetapi kasih Allah, saudara, telah menjadi demonstrasi besar bagaimana mereka saling mengampuni. Dan kedua orang ini, saudara, keluarga mereka bersahabat sekali. Dan mereka keliling kemana-mana, saudara, untuk ceritakan kisah ini. Bahwa pengampunan, kasih itu benar-benar nyata. Orang yang sudah mengenal Allah, orang yang sudah mengalami Allah, bisa kok mengasihi dan mengampuni. Bapak Ibu saudara-saudari, kiranya kasih Allah terus mendorong kita untuk berinisiatif, membawa kebaikan bagi hidup orang lain, dan memulihkan relasi kita dengan yang lain. Mari kita datang, kita mengambil waktu tenang kita di hadapan Tuhan. Mari kita saudara-saudara merefleksikan sejenak apa pesan Tuhan buat kita. Kalau ada yang Tuhan ingatkan untuk kita berinisiatif membawa kebaikan bagi orang lain, ambil komitmen di hadapan Tuhan untuk benar-benar datang kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh melakukannya. Jikalau hari ini engkau datang, saudara-saudara, dengan hati yang penuh amarah, benci dan dendam kepada seseorang yang mengecewakan dan melukaimu, datang minta pengampunan dari Tuhan dan mohon kuasa kasih-Nya memampukan saudara untuk melepaskan pengampunan. Silakan ambil waktu berdoa secara pribadi di hadapannya. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur punya Allah yang penuh kasih, mencintai orang-orang berdosa seperti kami. Biarlah kasih itu tidak berhenti untuk diri kami sendiri, tapi kami maunya menyatakan kepada orang-orang di sekitar kami, pertama-tama di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah suami, istri, anak, orang tua, saudara kandung kami melihat bahwa kami orang-orang yang sudah mengenal dan mengasihi Allah. Dan juga ya Tuhan, jikalau hari ini ada yang datang dengan membawa dendam, amarah, kebencian, karena luka, kepahitan, sakit hati yang ditimbulkan oleh seseorang kepada dirinya. Biarlah sungguh-sungguh kasih Tuhan menyentuh hati dan memulihkan dan membawa kebaikan sehingga setiap kami yang Tuhan mengalami kepahitan, luka itu, melihat kasih Allah yang besar yang kami alami. Dan kami ingin melepaskan kasih dan pengampunan kepada mereka yang mengecewakan,
melukai kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah selesai diberitakan. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, bukan hanya mengerti, tetapi kami melakukannya. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.